Well, hello everyone, selamat datang di channel kami Apresia Channel dengan konten kami namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. So, sesuai dengan namanya, kita bakalan belajar tentang grammar atau tata bahasa Inggris secara cepat, rapidly. Tapi meskipun begitu, kami pastikan penjelasan dari kami nyampe ke kalian secara jelas juga. Jadi selain rapidly, kami pastiin juga bakalan clearly secara jelas. Okay? So, in this video we're gonna learn about coordinative conjunction. Kita bakalan belajar tentang yang namanya coordinative conjunction. Sebelum masuk ke coordinative conjunction, perlu diingat-ingat conjunction itu sendiri adalah kata hubung atau kata sambung. Lambangnya di kamus Inggris ke Inggris kayak Oxford, Cambridge, dan sebagainya itu adalah conj, C-O-N-J, dan lambang di kamus Inggris Indonesia adalah kata. Tuh, conjunction, kata hubung, kata sambung, sama. Nah, coordinative conjunction ini sendiri apa? Coordinative conjunction ini adalah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan hal yang setara. Menghubungkan hal yang setara, mau itu word dengan word, mau itu phrase dengan phrase, mau itu clause sama clause, atau si sentence dengan sentence bisa. Itu namanya coordinative conjunction. Nah, anggota dari coordinative conjunction ini dikenal juga dengan namanya fun boys. Bukan penggemar laki, bukan. Fun boys ini ada kepanjangannya. F itu for, A untuk and untuk nor, ada B untuk but, O untuk or, Y untuk yet, dan S untuk si, so. Jadi ada for, and, nor, but, or, yet, sama so. Tuh. Kita breakdown satu persatu, kita jelaskan satu persatu apa sih itu for dan kawan-kawan. Yang pertama, mulai dari for. For di sini artinya bukan untuk, bukan juga selama, bukan ya. For di sini artinya adalah karena. For sebagai conjunction artinya karena. Polanya adalah akibat dulu, for baru sebab. Pola kalimatnya adalah akibat dulu, for baru si sebab. Patternnya atau rumusnya ada subject verb, koma, for, setelahnya subject verb. Sekali lagi subject verb, koma, for, setelahnya adalah subject verb. Nah, for sebagai coordinative conjunction tidak boleh di awal kalimat. Sekali lagi, for sebagai coordinative conjunction tidak boleh ada di awal kalimat. Dia bolehnya di tengah-tengah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, Paijah belajar dengan giat karena dia besok akan menghadapi ujian. Paijah sekarang belajar dengan giat karena besok dia ujian. Kalau ditranslate jadinya, Paijah is studying very hard now, koma, for, setelahnya adalah she will have an exam tomorrow. Kenapa Paijah belajar dengan giat? Alasannya karena dia ada ujian. Jadi for she will have an exam tomorrow adalah sebabnya. Akibat dari dia akan menghadapi ujian apa? Akibat dari dia akan menghadapi ujian adalah dia belajar dengan sangat giat. Makanya sebelumnya adalah akibat. Pokoknya akibat for baru sebab. Itu for. Terus yang kedua ada so. So di sini artinya jadi atau sehingga, kalian sering pakai ya. So Nah, so ini kebalikan dari si for. Kalau for tadi akibat dulu baru sebab, kalau si so dibalik jadinya sebab dulu baru akibat. Polanya juga sama, subject verb, koma, so setelahnya subject verb. Dan sama peraturannya, so sebagai coordinative conjunction tidak boleh ada di awal kalimat. Sekali
Sekali lagi, polanya subject verb, so, setelahnya subject verb. Subject verb sebelumnya adalah sebab, dan subject verb setelah so adalah akibatnya. Misalnya kita balik tadi contoh yang Paijah belajar dengan Giat, kita balik ya. Paijah will have an exam tomorrow, so she is studying very hard now. Paijah will have an exam tomorrow, so she is studying very hard now. Kenapa Paijah belajar dengan giat? Karena dia akan menghadapi ujian. Nah, sebabnya ini jatuh sebelum so. Akibatnya apa? Akibatnya dia belajar dengan giat, atau akibatnya jatuh setelah si so. Itu pola dari so. Terus yang ketiga ada nor. Nor itu artinya dan bla 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 tidak. Jadi dia menyetarakan dua hal yang negatif. Polanya subject verb dalam bentuk negatif, nor setelahnya subject verb dalam bentuk positif. Sekali lagi, polanya subject verb dalam bentuk negatif, subject verb dalam bentuk positif. Kenapa setelah nor polanya subject verb ketemu dengan dalam bentuk positif? Karena nor itu sendiri sudah bermakna negatif. Makanya yang negatif di awal aja, setelah koma, nor setelahnya bentuk positif. Kenapa? Karena nor itu sendiri sudah bermakna negatif. Misalnya, Paijah tidak masuk kelas dan dia juga tidak ikut klub, tidak ikut kegiatan klub. Kalau ditranslate bagaimana? Paijah didn't come to class, nor she joined the club. Kenapa joined-nya bentuk positif? Karena nornya sudah negatif. Yang disetarakan di sini sama-sama negatif ya secara makna, yaitu tidak masuk kelas dan tidak ikut kegiatan klub. Tapi kalau ditulis joined-nya bentuknya positif. Kenapa? Karena nornya sudah negatif. Sudah mewakili kata tidak itu sendiri. Itu nor. Terus bisa juga ada but sama yet. Yang selanjutnya but atau yet artinya sama, namun, tapi, akan, tetapi sama. Bedanya adalah kalau yet polanya subject verb, yet setelahnya subject verb. Tapi kalau but dia bebas. Dia mau menyetarakan subject verb dengan subject verb bisa, menyetarakan kata dengan kata bisa, menyetarakan frasa dengan frasa bisa, klausa dengan klausa juga bisa, dengan syarat harus setara. Kalau sebelumnya adjektif, misal sesudahnya juga adjektif. Kalau sebelumnya non phrase, sesudahnya juga non phrase. Kalau sebelumnya non clause, sesudahnya juga non clause. Kalau sebelumnya subject verb, sesudahnya juga subject verb. Itu beda. Sekali lagi, kalau yet dia hanya menghubungkan antar subject verb. Yet hanya menghubungkan antar subject verb. Sedangkan kalau but dia bisa menghubungkan semuanya, meskipun maknanya sama. Misalnya, Paijah pintar atau Paijah pandai tapi malas. Paijah pandai tapi malas. Kalau ditranslate jadinya Paijah is smart but lazy. Paijah is smart but lazy. Bisa nggak but-nya diganti yet? Tidak bisa. Kenapa? Karena setelahnya ada kata malas. Tidak berupa subject verb. Jadi yang bisa hanya kata but aja. Tapi kalau misalnya Paijah pandai tapi dia malas. Paijah pandai tapi dia malas. Kita translate, Paijah is smart, but she is lazy. Paijah is smart, she is lazy. Nah, karena she is lazy ini membentuk rangkaian subject verb, kata but di situ bisa diganti dengan yet. Gitu. Itu dia bedanya but sama yet.
Terus ada dua sisanya yaitu and menyetarakan hal yang sama juga, bisa kata bisa frasa juga bisa klausal juga bisa, antar subjek verb juga bisa, dengan syarat harus setara. Jadi kalau sebelumnya berupa noun phrase, sesudahnya noun phrase. Sebelumnya berupa adverbial clause, misal sesudahnya juga bentuknya adverbial clause. Misalnya, Mawar adalah seorang murid yang pandai dan rajin. Mawar adalah seorang murid yang rajin dan pandai. Kalau ditranslate, Mawar is a smart and diligent student. Yang dihubungkan adalah kata smart sama kata diligent, sama-sama kata adjective. Itu contoh menghubungkan kata. Contoh yang menghubungkan kalimat bagaimana? Yang menghubungkan subjek verb bagaimana? Contohnya lagi, Mawar mendapatkan skor tertinggi dan dia memenangi lomba. Mawar mendapatkan skor tertinggi dan dia memenangi lomba. Kalau ditranslate, Mawar gets the best score and she wins the race, misal. Ada subjek verbnya yang pertama adalah Mawar gets, Mawar sebagai subjek, gets-nya sebagai verb, terus koma, terus and, setelahnya she wins. She sebagai subjek, wins-nya sebagai verb. Itu contoh yang menghubungkan antar subjek verb. Itu kalau and. Terus apa bedanya and sama but? Selain dari maknanya, and kan artinya dan, but kan artinya tapi. Selain dari itu, and juga menyetarakan hal yang misalnya dua-duanya positif. Tapi kalau but, dia bermakna kontras. Kontras itu yang satu positif, yang satu maknanya negatif. Yang satu maknanya negatif, yang satu maknanya positif. Itu bedanya. Meski sama-sama boleh menghubungkan semuanya, cuman bedanya itu. Kalau but lebih ke kontras, kalau and dia menyamakan. Terus yang terakhir ada or. Or kasusnya sama juga but sama and. Or atau di sini dia bisa menghubungkan semuanya, bisa menghubungkan antar word, kata, menghubungkan antar frasa bisa, klausa bisa, antar subjek verb juga bisa, dengan syarat harus setara. Dan or ini bentuknya pilihan. Misalnya, dia bingung antara masuk jurusan kedokteran atau jurusan, misalnya jurusan pendidikan. Dia bingung antara masuk jurusan kedokteran dan jurusan pendidikan. Kalau ditranslate jadinya he is confused whether atau that he chooses medicine or education department. Yang dihubungkan di sini, yang dibandingkan di sini antara jurusan kedokteran dan jurusan pendidikan. Jadi antar frasa, antar jurusan kan setara gitu kan. Itu contoh menyetarakan frasa atau kata. Kalau menyetarakan kalimat bagaimana? Kalau menyetarakan kalimat misalnya, kamu boleh tinggal di sini atau kamu ikut kami. Kamu boleh tinggal di sini atau kamu ikut kami pulang. Kalau ditranslate, you may stay here or you follow us going home atau to go home. You may stay here or you can follow us. So you can join us to go home. Jadi you-nya sebagai subjek, may stay-nya sebagai verb, terus you can join atau you can follow-nya sebagai subjek verb lagi. Itu contoh or yang menghubungkan antar subjek. Itu dia fun voice. Rada panjang ya, tapi begitulah. Gak apa-apa. Emang perlu pemahaman yang lebih lagi, dan semoga apa yang kita sampaikan nyampe ke kalian. Kalian apa yang kami sampaikan jelas ke kalian, dan semoga membantu video dari kami
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar sama-sama belajar bareng. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.